Video ini sengaja saya sampaikan kepada Anda ketika Anda belajar keilmuan apapun, pahami ini. Hal yang mudah jangan dibuat ruwet. Ketika Anda belajar hipnosis, belajar ilmu pikiran, Anda harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Mas dari Pondok Hipnotis Indonesia. Di video kali ini saya akan memberikan sebuah cerita yang mungkin sangat bermanfaat buat Anda. Cerita ini adalah tentang seorang yang bernama Harry Houdini. Siapa yang tidak kenal dengan beliau? Harry Houdini adalah seorang magician yang beraliran eskapologis, yaitu seorang magician atau pesulap yang ahli untuk meloloskan diri. Sudah ratusan kali Harry Houdini mempraktekkan bagaimana kepiawaian beliau untuk meloloskan diri, baik itu dengan cara diborgol, dimasukkan tangki dan sebagainya. Hingga suatu saat ada tantangan yang dilakukan oleh seseorang terhadap Harry Houdini, yaitu apakah beliau bisa lolos ketika ditawarkan untuk masuk ke penjara yang maksimum security, yang benar-benar keamanan super ekstra, dengan hadiah yang sangat besar. Dan sambutan dari Harry Houdini adalah beliau menyanggupinya. Hingga ditentukan pada hari yang ditetapkan, akhirnya Harry Houdini masuk ke dalam sel penjara tersebut. Yang tidak banyak diketahui orang adalah ketika Harry Houdini masuk, diperiksa semua dan tidak membawa barang apa-apa untuk bisa meloloskan diri. Tetapi karena beliau ini seorang magician, seorang pesulap, dengan kepiawaiannya beliau bisa menyembunyikan alat kecil yang ditaruh di mulutnya, ya, sehingga beliau ini berharap nanti akan bisa membuka gembok atau sel yang mengurung dirinya. Tetapi apa yang terjadi ketika petugas sudah keluar dari ruangan sel dan beliau ditinggalkan sendiri? Mulailah beliau untuk meloloskan diri, ya. Pertama ini dijaket dulu, lalu beliau dengan kepiawaiannya berhasil membuka gembok-gembok yang ada di jaket. Setelah semuanya lepas, rantai di tangannya lepas, lalu beliau menuju ke pintu sel. Mulailah beliau itu berusaha dan keahliannya untuk membuka gembok yang ada di pintu selnya. Tapi apa yang terjadi? Berapa kali mencoba, berpuluh-puluh kali mencoba, ternyata gembok tersebut belum bisa terbuka juga. Harry Houdini mulai panik, keringat dingin mulai bercucuran karena selama ini beliau tidak pernah mengalami hal seperti itu. Hampir setiap tantangan selalu bisa diselesaikan dengan baik, tetapi kali ini beliau benar-benar tidak bisa. Berjam-jam mencoba, akhirnya Houdini kelelahan, capek, ternyata tidak bisa membuka gemboknya, hingga akhirnya beliau lemas dan hampir pingsan karena kecapean, dehidrasi dan sebagainya. Dan ketika beliau memberikan tanda isyarat untuk melakukan menyerah, ya, ibarat kata lambai tangan menyerah, akhirnya petugas datang untuk menjemput beliau. Dan yang membuat Harry Houdini sangat-sangat terkejut adalah petugas yang datang menjemput beliau di dalam sel ini sama sekali tidak membuka gembok tersebut. Ternyata pintu sel tersebut tidak pernah terkunci. Petugas hanya mendorong saja dan terbuka. Apa yang terjadi? Ternyata ilmu yang dipelajari oleh Houdini selama berpuluh-puluh tahun dalam bidang eskapologis atau meloloskan diri ini tidak bermanfaat ketika dia tidak fokus dan salah persepsi. Karena beliau ini mikirnya terlalu rumit, terlalu ruwet, ya. Berpikir saya harus melepaskan gembok macam-macam di tubuhnya. Setelah semuanya lepas, dia berpikir untuk membuka gembok tadi dengan keahliannya, dan ternyata tidak bisa. Dan sebenarnya kalau beliau itu paham, pintu tersebut tidak pernah digembok atau dikunci, ya. Gemboknya itu memang rapat, tapi pintunya tidak pernah dikunci, bisa didorong dan bisa terbuka. Inilah yang terjadi yang membuat manusia di zaman sekarang ini menjadi sangat ruwet pikirannya. Sebenarnya hal-hal yang sangat simpel, hal-hal yang mudah kita lihat, hal yang sangat sederhana, kita berpikir terlalu overthinking, ya, terlalu berlebihan. Hal yang seharusnya mudah membuat sangat-sangat menjadi sulit karena akibat dari kita berpikir yang terlalu liar. Bagi Anda yang menonton video ini, tentunya saya berharap mulailah fokus
mengamati, mencermati apapun yang ada di dalam kehidupan kita ini. Jangan sebaliknya, hal yang sederhana kita membuat jadi yang sangat rumit, sangat sulit. Albert Einstein pernah berkata, dikatakan orang itu cerdas adalah orang yang bisa menyederhanakan masalah, bukan sebaliknya masalah kecil dibuat jadi sesuatu yang demikian rumitnya. Jika Anda bisa menggunakan bahasa-bahasa yang mudah diterima oleh orang lain, Anda tidak perlu menggunakan bahasa-bahasa yang rumit, yang intelek, yang bahkan orang lain tidak paham maknanya. Video ini sengaja saya sampaikan kepada Anda ketika Anda belajar keilmuan apapun, pahami ini. Hal yang mudah jangan dibuat rumit. Ketika Anda belajar hipnosis, belajar ilmu pikiran, Anda harus paham ini. Hipnotis, ilmu pikiran adalah ilmu yang sangat sederhana, ilmu yang sangat simple. Jangan dibuat rumit di pikiran Anda sehingga Anda menjadi susah sendiri. Terima kasih, semoga ini bermanfaat buat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hormat dari saya Mas Nuk. Salam hipnosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.